Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu di mata pelajaran bisnis online. Kali ini kita akan membahas mengenai menganalisis iklan online berbasis keyword. Tujuan pembelajaran untuk materi ini adalah siswa dapat menjelaskan keyword dalam iklan online. Siswa dapat menjelaskan cara riset keyword dan siswa dapat membuat iklan online berbasis keyword. Memahami pengertian keyword. Keyword adalah sekumpulan kata yang membentuk kalimat dan frase yang dijadikan rujukan untuk memanggil sebuah konten artikel, berita, newsletter, gambar, dan video pada sebuah mesin pencari. Secara sederhana, keyword adalah kata-kata atau frasa yang diketikkan oleh pengguna internet di mesin pencari untuk menemukan berbagai informasi di internet. Dari pengertian tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa keyword tak bisa lepas dari fungsinya, baik bagi para produsen konten, mesin pencari, dan pengguna internet. Fungsi keyword. Fungsi keyword dari sudut pandang mesin pencari. Dari sudut pandang mesin pencari, keyword adalah sekumpulan kata yang berfungsi sebagai rujukan bagi mesin pencari dalam menyajikan berbagai konten di seluruh website yang tersedia di internet. Fungsi keyword dari sudut pandang pengguna internet. Dari sudut pandang pengguna, keyword memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai rujukan untuk mendapatkan berbagai konten website yang dibutuhkan. Perbedaannya adalah bahwa pengguna memiliki intensi atau maksud dari mengapa mereka mengetikkan keyword tersebut. Yang ketiga, fungsi keyword dari sudut pandang pembuat konten. Dari sudut pandang pembuat konten, keyword berfungsi untuk mendapatkan trafik dengan cara menempatkan halaman konten, blog, newsletter, video, dan website pada jajaran tertinggi di hasil pencarian Google. Untuk menempatkan halaman kontennya pada halaman hasil pencarian Google, seorang pembuat konten harus melakukan riset keyword, keyword placement, dan berbagai kegiatan search engine optimization atau SEO lainnya. Penggunaan keyword akan membantu menggerakkan iklan untuk muncul saat user menggerakkan kata kunci yang berkaitan dengan iklan tersebut. Menyusun dan mengurus daftar keyword yang tepat penting untuk mendapatkan pengembalian terbaik atas pengeluaran pencarian user. Keyword disusun dalam sekumpulan iklan untuk menempatkan iklan yang kreatif ke dalam sekumpulan iklan. Oleh karena itu, Anda perlu mengetahui jenis keyword dalam menyusun daftar keyword dengan tepat, berdasarkan frekuensi kata dan frase yang sering digunakan oleh para pengguna dalam melakukan pencarian di mesin pencari. Berikut adalah beberapa jenis keyword. Jenis keyword berdasarkan kata kunci produk. Kata kunci ini umumnya disebut produk keyword. Sebagaimana namanya, di dalam kata kunci ini terdapat nama produk. Biasanya menggunakan kata kunci semacam ini disertai dengan nama merek tertentu. Contoh HP Samsung Galaxy Note. Dalam hal ini, kata HP biasa digunakan oleh pengguna internet yang ingin membeli ponsel. Yang kedua, kata kunci merek. Kata kunci merek atau branded keyword adalah kata kunci yang menyematkan merek tertentu. Misalnya saja Nixon. Mereka ini dapat disisipkan dalam kata kunci. Jenis kunci ini konversinya sangat tinggi lantaran banyak dicari oleh para penggemar merek tertentu. Yang ketiga, kata kunci kompetitor. Kata kunci ini biasa digunakan oleh pengguna internet untuk membandingkan antara satu merek dengan merek lain. Contohnya Samsung J5 dan Xiaomi Mi 4. Biasanya pengguna yang menggunakan kata kunci ini memang ingin membandingkan kelebihan dan kekurangan dari beberapa produk yang ingin dibelinya. Yang keempat, kata kunci alternatif. Untuk mengkonversi penjualan, kamu perlu menyisipkan kata kunci alternatif untuk online shop atau produk. Kata kunci alternatif ini diperlukan untuk pengguna internet yang akan mencari produk sejenis dari apa yang ia cari. Misalnya kamu menjual sepatu training, maka tidak ada salahnya jika kamu juga mengoptimasi kata kunci yang berhubungan dengan sepatu lari atau sepatu sneakers. Yang kelima adalah kata kunci pertanyaan. Pernahkah kamu merasa bingung mencari sesuatu di Google sampai akhirnya memilih menuliskan sebuah pertanyaan? Hal inilah yang perlu kamu gunakan pada kata kunci online shopping. Penggunaan konten website yang mengandung pertanyaan seperti yang dipikirkan oleh user akan mengarahkan pengguna internet ke website tersebut.
Dan setelah membaca konten yang dapat menyelesaikan masalahnya, maka kemungkinan besar pengguna tersebut akan membeli produk yang ditawarkan. Yang keenam, kata kunci komplementer. Kata kunci ini merupakan bentuk penyebutan suatu produk tapi secara tidak langsung. Misalnya, kamu menjual produk fashion, salah satunya adalah anting. Ketika ada yang mencari informasi mengenai celana atau baju, maka kemungkinan untuk dikonversi akan menjadi penjualan sangat tinggi. Yang ketujuh, kata kunci spesifik. Sebagaimana namanya, kata kunci ini langsung terspesifikasi pada apa yang biasa dicari di Google, mulai dari model, ukuran, kode, hingga harga. Kata kunci jenis ini akan mengarah pada hal spesifik dari suatu produk. Peluang untuk keyword ini sangat tinggi karena persaingannya relatif lebih rendah dibanding jenis keyword lainnya. Yang kedelapan, kata kunci musiman. Karena namanya musiman, ini berarti kata kunci ini pun mengikuti momen atau event tertentu untuk dicari orang. Contohnya, baju lebaran untuk Hari Raya Idul Fitri, kado Natal untuk Hari Natal. Tapi jangan berharap kata kunci ini dapat tembus dengan baik bila bukan momen atau eventnya. Bila sudah momennya, maka penggunaannya akan sangat besar dan kemungkinan untuk dikonversi ke penjualan akan sangat tinggi. Yang kesembilan, kata kunci update. Bila sudah merambah dunia bisnis internet, maka kamu harus siap pada segala perubahan yang cepat terjadi termasuk pada keyword. Kata kunci update biasanya akan muncul seiring adanya tren baru dan kamu harus sering memperbaharui kata kunci tersebut. Dan yang terakhir adalah kata kunci symptoms. Kata kunci ini adalah kata kunci yang berisikan keresahan. Biasanya pengguna yang menggunakan kata kunci ini ingin segera mendapatkan jawaban pasti dari Google. Misalnya saja Anda yang bermasalah dengan berat badan, maka biasanya pengguna akan mengetik cara menurunkan berat badan yang mudah. Selain itu, Google pun akan menampilkan segala bentuk konten yang dinilai dapat menjawab persoalan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai membuat keyword untuk iklan online. Pebisnis yang telah memulai untuk melakukan bisnis online kemungkinan besar telah mengetahui platform beriklan yang sudah banyak atau sering dipromosikan oleh platform digital marketing di internet, yaitu Facebook dan Instagram. Seiring dengan berjalannya waktu, Facebook dan Instagram terus mengalami perubahan di berbagai aspek seperti algoritma dalam beriklan, dashboard iklan Facebook, placement atau lokasi beriklan, dan masih banyak lagi. Oleh sebab itu, diperlukan juga adanya optimasi iklan online dengan menggunakan keyword yang dapat mengefektifkan iklan tersebut muncul ketika pengguna internet memasukkan kata kunci yang sama. Sebelum kamu memulai untuk memasang iklan online dengan keyword, sebaiknya kamu harus mengetahui beberapa hal yang harus diperhatikan saat membuat keyword untuk iklan online. Yang pertama, menentukan pilihan keyword. Terdapat banyak sumber yang dapat membantu kamu untuk mempelajari keyword yang tepat untuk iklan online. Kunci utamanya adalah menggunakan kata yang sering digunakan oleh pelanggan potensial untuk mencari produk atau jasa yang kamu sediakan. Mudahnya, kamu dapat memanfaatkan Google Analytics untuk melakukan pencarian. Melalui Google Analytics, kamu akan menemukan berbagai keyword spesifik. Pelanggan biasanya lebih tertarik dengan produk atau jasa yang spesifik. Oleh karena itu, pilihlah keyword yang spesifik dan jangan lupa cantumkan brand produk. Hindarilah penggunaan kata kunci yang panjang, karena keyword yang terlalu panjang tidak akan memberikan lebih banyak hasil pencarian. Langkah yang kedua adalah mengatur keyword. Membuat keyword secara spesifik dilakukan dengan mengkategorikan keyword sebagai kunci kesuksesan bisnis. Proses pengkategorian keyword memakan waktu yang cukup lama, akan tetapi dapat memberikan hasil yang memuaskan. Keyword dapat dikategorikan dengan berbagai cara, yaitu dengan membuat dua kelompok keyword. Keyword kelompok pertama berisikan keyword yang spesifik dan kelompok kedua keyword yang umum. Kemudian dilakukan pengamatan manakah dari kedua kelompok tersebut yang dapat berjalan secara efektif. Kemudian langkah 3 adalah hapus keyword yang tidak banyak dicari. Keyword yang tidak banyak dicari atau keyword yang tidak banyak muncul di search engine tidak akan membuat bisnis online Anda berjalan dengan lancar, malah akan merugikan. Hal yang harus Anda lakukan adalah segera menghapus keyword yang tidak bermanfaat itu. Memilih kata kunci yang relevan dan bermutu tinggi untuk kampanye iklan dapat membantu menjangkau pelanggan yang diinginkan pada saat yang tepat. Adapun cara kerja keyword pada iklan online muncul saat orang menelusuri produk atau jasa kamu. Kata kunci yang kamu pilih harus cocok dengan kata atau frasa yang ditelusuri orang. Sebuah iklan yang menggunakan keyword yang unik dan menarik akan mampu menarik perhatian masyarakat. Oleh karena itu,
Penyedia jasa pemasangan iklan dengan keyword akan memberikan beberapa saran penggunaan keyword pada produk atau jasa yang kamu iklankan. Ada beberapa contoh penyedia jasa pemasangan iklan dengan keyword seperti Tokopedia, Google AdWords, dan lain sebagainya. Demikianlah penjelasan untuk materi kali ini. Silahkan kerjakan tugasnya dan kumpulkan di Smart Learning. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.